Gara-gara Jai Ijes, pemain naturalisasi ini bisa dicoret. Jai Ijes bisa mengancam posisi pemain naturalisasi ini setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut dalam laga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 21 Maret yang lalu. Dan Timnas Indonesia menekuk perlawanan Vietnam dengan skor 1-0. Dan selanjutnya, skuad Garuda pun kembali mengalahkan Vietnam 3-0 di kandangnya sendiri di Stadion Maidin Hanoi pada 26 Maret. Kemenangan ini pun membawa tim asuhan Sinteyong tersebut kokoh di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pun mengoleksi 8 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Salah satu pemain yang mendapat sorotan dalam 2 pertandingan melawan Vietnam adalah Jai Ijes. Pemain Venezia FC ini tampil penuh dalam 2 pertandingan tersebut dan membuat gawang Timnas Indonesia clean sheet. Bukan hanya itu saja, pemain berusia 23 tahun ini juga sukses menciptakan 1 gol saat Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Dengan penampilan cemerlangnya, maka tak heran jika satu tempat di lini belakang Timnas Indonesia akan menjadi miliknya. Penampilan bagus Jai Ijes ini pun bisa mengancam posisi salah satu pemain senior di tim Indonesia saat ini, yakni Jordi Amat. Sebagai informasi, bek Johor Darul Tazim ini absen dalam 2 pertandingan kontra Vietnam karena mengalami cedera. Media Korea akui Timnas Indonesia ancaman baru Asia. Timnas Indonesia tampil apik pada 2 laga kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Maret ini. Pasukan Sinteyong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 0-3 sekaligus dan menjadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna. Tambahan 3 poin pun membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga. Selain itu, mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan NET juga menyoroti soal tersebut. Sinteyong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Sebelumnya, mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Sinteyong dari Indonesia pun semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara Tengah 2026. Dia baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC 2023 di Qatar. Dan ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah. Tulis laporan NET. Sejak Piala Asia lalu, skuad Garuda mulai mengirim tanda bahaya untuk para tim kuat Asia. Salah satu penampilan apik mereka adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 di babak pertama sebelum mengakhiri laga dengan skor 3-1. Namun kondisi ini membuat Indonesia tak bisa dipandang remeh lagi. Tim ini menunjukkan kepada para tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengalahkan Vietnam di babak penyisihan grup dan menahan Jepang dengan 1 gol. Lanjut nih. Martin Paes bisa perkuat Timnas Juni nanti. PSSI menargetkan pemain keturunan Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia pada Juni 2024. Pada video tersebut, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan sisa putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya Timnas Indonesia menjamu Irak Kamis 6 Juni 2024 dan Filipina Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta. Diharapkan bulan Juni 2024 bisa main lah.
Ucap anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Endri Erawan saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 28 Maret 2024. Sejatinya proses naturalisasi Martin Paes diurus bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Kini Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kan kami masih nunggu Martin Paes juga kan, ujar Endri Erawan. Paes kan belum resmi, karena masih ada masalah di CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga, tutupnya. Kiper FC Dallas ini yang belum kunjung berseragam Timnas Indonesia lantaran proses naturalisasinya terganjal masalah. Paes ternyata sempat membela Timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Kini PSSI terus berupaya untuk bisa merampungkan naturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Jadwal pengambilan sumpah kewarganegaraan yang akan dijalani Paes akan diatur. Diharapkan pada bulan Juni nanti Martin Paes bisa debut untuk Timnas Indonesia. Pandit Malaysia soal Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan pesona Timnas Indonesia yang baru saja meraih hasil positif dalam 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam program gelar wicara bola itu live yang ditayangkan Astro Arena, dua pandit sepak bola Malaysia, Kes Sudaresan dan Faiz Gurun, membahas hasil pertandingan negara-negara Asia Tenggara dalam FIFA Matchday pada Maret 2024. Pembahasan Timnas Indonesia memakan porsi besar. Kes dan juga Faiz pun berulang kali menyebut nilai-nilai positif tim merah putih dari berbagai sudut pandang. Pada awal bahasan, mereka memuji para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa sehingga meningkatkan kemampuan dalam bermain. Keduanya juga membahas kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion Maidin yang dibandingkan dengan kegagalan Malaysia meraih poin di markas Golden Star. Kita pernah menang 3-0 di Vietnam? Tanya Faiz. Tidak pernah, kita sudah beberapa kali dan saya sudah beberapa kali datang ke Stadion Maidin untuk menonton tim nasional. Semua itu kalah. Dan setiap saya ke sana, tim kita selalu kalah. Jawab Kes dalam tayangan Astro Arena di YouTube. Menurut pengalamannya menjadi supporter Timnas Malaysia di Maidin, fans Vietnam membuat suasana di stadion menjadi berisik dan memberi tekanan kepada para pemain. Lebih lanjut mengenai permainan, ia pun menyatakan Timnas Indonesia memiliki pakem yang tak berubah kendati banyak pemain yang keluar masuk. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sinteyong. Dan aku cukup suka dengan perkembangan Indonesia, ucap Kes. Bahaya kalau Indonesia ke World Cup nih, tukas Faiz sembari tersenyum.